dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah tiba di tempat acara. Selamat sore saudara, senang sekali saya Sari Putri dapat kembali menjumpai Anda dalam program TVRI. Dan kali ini saya berada di Istana Negara Jakarta Pusat dalam rangka peluncuran beasiswa Republik Indonesia atau Indonesia Presidential Scholarship. Rencananya acara ini akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh Wakil Presiden Budiono serta dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dan juga para duta besar negara-negara sahabat. Saudara, beasiswa ini merupakan beasiswa yang sangat prestisius karena ini merupakan beasiswa yang diinisiatifkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan apresiasi kita untuk paduan suara mahasiswa Universitas Indonesia Paragita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang juga kami cintai dan kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para gubernur, bupati dan wali kota, para rektor universitas negeri, para undangan, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami aturkan selamat sore dan selamat datang di Istana Negara pada acara peluncuran beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship. Ini adalah upaya menyongsong dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan merupakan buah kepedulian Presiden Republik Indonesia Pak SBY untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara ini, laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku perwakilan Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Kami silakan Bapak Muhammad Nuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang mulia, para duta besar negara-negara sahabat, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, marilah dalam kesempatan yang membahagiakan ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa menghadiri peluncuran beasiswa Presiden Republik Indonesia dan nanti sekaligus peresmian 7 perguruan tinggi negeri baru bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa, Bapak Presiden masih berkenan meluangkan waktu untuk meluncurkan beasiswa Presiden Republik Indonesia. Ini satu beasiswa yang sangat-sangat monumental dan sangat strategis untuk masa depan kita semua. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kita semua telah memahami dan menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dan kita pun juga telah memahami bahwa kualitas SDM yang lazimnya dinyatakan dalam indeks pembangunan manusia, salah satu faktornya adalah pendidikan. Dan alhamdulillah, dalam 10 tahun terakhir, layanan pendidikan meningkat sangat-sangat tajam. Ditandai dengan salah satu diantaranya adalah angka partisipasi kasar. Sebagai contoh, termasuk yang ada di layar Ibu-ibu dan Bapak sekalian, APK sekolah menengah 49% pada tahun 2004. Artinya sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2004 itu baru 49% anak usia 16-18 tahun yang mengenyam dunia pendidikan sekolah menengah. Sekarang tahun 2013 naik menjadi 82%. Dan melalui program pendidikan menengah universal PMU yang dimulai tahun 2012-2013 yang lalu dilakukan percepatan sehingga diharapkan APK sekolah menengah pada tahun 2020 mencapai 97%. Kalau kita tidak melakukan percepatan, APK 97% tersebut baru dicapai tahun 2040. Naiknya APK sekolah menengah harus diikuti dengan kebijakan meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi untuk melanjutkan mereka ke jenjang pendidikan tinggi. Karena kita tidak ingin generasi muda kita hanya sampai di pendidikan menengah. Disitulah mengapa meskipun APK pendidikan tinggi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 17,5% pada tahun 2004. Naik menjadi 29,9 tahun 2013, haruslah tetap kita lakukan percepatan. Sehingga kita harapkan pada tahun 2030, APK perguruan tinggi kita naik mencapai 75%. Itu artinya, paling tidak, anak-anak kita pada usia 19 sampai 23 tahun, pada tahun 2030 nanti 75% dari mereka telah menikmati dunia pendidikan tinggi. Beberapa upaya telah kita lakukan untuk
memberikan layanan di pendidikan tinggi untuk meningkatkan APK tersebut. Salah satu di antaranya atau beberapa di antaranya adalah insya Allah dalam waktu dekat kita akan meluncurkan kuliah daring atau online courses. Yang kedua, kita perbanyak lagi perguruan tinggi negeri, terutama di daerah-daerah yang khusus memang memerlukan perguruan tinggi negeri itu. Dan yang ketiga, kita buat perguruan tinggi itu semakin terjangkau dengan memperbesar BUPTN yang sudah kita siapkan. Dengan demikian mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan ataupun program-program tersebut, anak-anak kita pada tahun 2030 minimum 75% mereka semua telah menikmati dunia pendidikan tinggi. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang saya muliakan, mencermati laporan World Economic Forum tentang Global Competitiveness Index tahun 2013, tahun 2014. Alhamdulillah, ranking Indonesia naik 12 peringkat. Kenaikan 12 peringkat ini terbesar sepanjang sejarah, yaitu dari ranking 50 ke ranking 38. Memang tidak banyak media yang memberitakan, itu pertanda berarti baik. Ya. Dan kita sekarang ini berada pada fase efisiensi driven. Maka untuk menuju innovation driven, kita harus memperkuat pilar higher education and training, pilar innovations, dan pilar technological readiness. Untuk itu, kita tingkatkan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi kita, serta kita tingkatkan populasi master dan doktor kita hingga melampaui masa kritis. Sebagai gambaran, Bapak Presiden, jumlah master kita sekarang ini tahun 2013 2.394 per 1 juta penduduk. Dan jumlah dokter kita 143 dokter per 1 juta penduduk. Meskipun sudah naik cukup signifikan, namun sekali lagi kita harus melakukan percepatan dan mobilisasi sumber daya hingga populasi master dan dokter kita melampaui critical mass, sehingga kita bisa memasuki fase innovation driven. Disitulah mengapa kita harus melakukan upaya sekuat tenaga untuk memberikan dukungan penuh kepada generasi muda kita melanjutkan studinya hingga master dan doktor. Disinilah mengapa kita sisihkan sebagian anggaran fungsi pendidikan sejak tahun 2010 hingga 2013 kemarin kita jadikan sebagai dana abadi pendidikan yang jumlah induknya terkumpul 15,6 triliun. Dan diperkirakan hasil dari investasi 15,6 triliun tadi itu kalau dikumpulkan sudah terkumpul pada akhir tahun 2014 nanti 2,4 triliun. Hasil investasi inilah yang kita gunakan untuk beasiswa, khususnya S2 dan S3, research dan rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak akibat bencana. Tapi komposisinya paling besar adalah untuk beasiswa S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini semua kita lakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban antar generasi. Beasiswa Presiden Republik Indonesia yang digagas oleh Bapak Presiden pada awal 2013, yang saat itu langsung kami diskusikan, kami bahas dengan Pak Menkyu untuk menindaklanjutinya. Bagi putra-putri terbaik untuk melanjutkan program master dan doktor di 50 perguruan tinggi terbaik dunia merupakan gagasan yang sangat-sangat strategis dan brilian sebagai penghela mobilisasi populasi master dan doktor. Melalui beasiswa Presiden Republik Indonesia, insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin baru
yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkarakter, dan cinta serta bangga terhadap tanah airnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas gagasan Bapak Presiden tersebut. Kita berikan aplaus. Memang tidak ada warisan yang paling baik bagi suatu bangsa kecuali mewariskan generasi yang mampu mengelola bangsa itu dengan baik pada zamannya. Ada yang bertanya, Bapak Presiden, mohon maaf, mengapa beasiswa presiden ini baru diluncurkan sekarang? Pada akhir masa bakti dan pada masa kampanye. Meskipun gagasannya sejak awal tahun 2013. Mohon izin saya jawab demikian. Untuk urusan kebaikan tidak ada kata terlambat. Bahkan seandainya kiamat tiba esok hari dan kita masih menggenggam benih, maka tetap tanamlah benih tersebut. Ya. Dan dalam masa kampanye bukanlah masa yang steril terhadap kebaikan dan masa yang steril terhadap kemuliaan, serta berhentinya pemberian layanan pendidikan dan layanan lainnya. Oleh karena itu dalam masa kampanye pun tidak apa-apa berbuat baik selama tidak disalahgunakan. Dalam bahasa Surabaya yang sering saya sampaikan, sing nyambut gawe yo nyambut gawe yo, sing kampanye yo kampanye yo. Artinya yang bekerja ya bekerjalah gitu. Yang sedang kampanye ya silakan kampanye. Kita tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami melaporkan bahwa beasiswa program master dan doktor bagi penerima bidik misi yang mereka sudah lulus dan berprestasi gemilang telah kami siapkan mulai tahun akademik 2014-2015 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan populasi master dan doktor secara berkeadilan. Mereka memang harus kita berikan jalur khusus karena mereka memiliki kesempatan seperti kesempatan yang lain pula. Di samping itu, kapasitas dan kualitas perguruan tinggi juga kita harus tingkatkan melalui penambahan perguruan tinggi negeri baru yang memang sudah sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu. Mengapa semua ini harus kita lakukan? Karena kita tidak ingin kehilangan momentum, yaitu momentum bonus demografi. Dan kedahsyatan itu terjadi pada saat menyatunya sumber daya dan momentum. Ini semua kita lakukan dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Akhirnya, kami mohon dengan hormat Bapak Presiden berkenan untuk memberikan arahan bagi kita semua, sekaligus meluncurkan beasiswa Presiden Republik Indonesia dan meresmikan 7 perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Tengku Umar di Aceh Barat, Aceh, Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah, ya. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Universitas 19 November Kolaka, ya. Politeknik Negeri Subang, Jawa Barat, Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, dan yang ketujuh, Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bapak-bapak gubernur yang hadir dalam kesempatan ini sungguh sangat senang Bapak Presiden. Diskusinya panjang, persiapannya panjang, termasuk tengkarnya pun juga panjang. Tapi alhamdulillah pada akhirnya sekarang itu sudah bisa kita resmikan. Nanti insya Allah Bapak Presiden akan meresmikannya. Atas kesediaan dan perkenannya Bapak, kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini termasuk bagian dari amal kebajikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang dari antara penerima beasiswa telah tersaring sedemikian rupa karena calon pelamar Presidential Scholarship terlebih dahulu harus diterima di perguruan tinggi luar negeri yang masuk peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan mereka juga harus memiliki nilai TOEFL IBT minimal 94 atau nilai IELTS minimal 7. Yang dikenal dengan program Bidik Misi. Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Selain itu, Gumilang, seleksi Presidential Scholarship juga terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap administrasi, interview, dan juga training. Dan nantinya interview akan dilakukan oleh profesor dari Dirjen Dikti, sementara para juri dalam training meliputi tentara, pemerintah, kaum profesional, dan juga tokoh masyarakat. Yang merupakan terobosan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini, mari kita saksikan bersama tayangan Beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship. Negara dengan kekayaan tak terukur, terbentang di seluruh wilayah. Ragam potensi yang begitu nyata, nampak dan diakui dunia. Potensi SDM yang berlimpah, karena bonus demografi Indonesia sampai 2030. Begitupun berjuta lainnya yang seakan tersimpan. Pemerintah mengupayakan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan dengan memberi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa. Persembahan Presiden Republik Indonesia untuk menyongsong generasi emas Indonesia agar mampu menjadi pemimpin Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, harmonis, dan demokratis. Menuju percepatan dan perluasan pembangunan di segala bidang untuk semakin jaya lebih dari sekedar macan Asia. Sebuah kualitas untuk meraih pencapaian tertinggi, mengangkat segenap putra-putri bangsa membangun Indonesia menuju masa gemilang dan menyiapkan pemimpin bangsa Indonesia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkarakter. Garuda 2045, Beasiswa Presiden Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship. Dan mohon juga beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Terus memiliki TOEFL Hadirin sekalian, IBT minimal sebentar lagi kita akan 94 atau nilai IELTS minimal 7. Ada juga syarat usia bagi pelamar program magister, yaitu maksimal berusia 35 tahun, dan untuk pelamar program doktor maksimal berusia 40 tahun. Juga penyerahan keping CD program Indonesia Presidential Scholarship kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dikeluarkan oleh negara untuk beasiswa ini mencapai 15,6 triliun rupiah. Dan nantinya pastinya kita bersama-sama berharap bahwa para penerima beasiswa ini dapat mengabdikan ilmunya untuk negara tercinta Indonesia. Menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi, Universitas Teku Umar, Universitas 19 November, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Negeri Tanah Laut, dan Politeknik Negeri Subang. Hadirin, mari kita sambut Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di Istana Negara ini untuk menghadiri satu acara yang penting, yaitu peluncuran program beasiswa Presiden dan sekaligus peresmian sejumlah perguruan tinggi di negeri kita. Ini babak penting dalam perjalanan bangsa kita untuk menuju ke depan, menuju Indonesia yang lebih maju. Kita mengetahui bahwa jalan menuju negara maju adalah apabila negara itu memiliki sumber daya manusia yang unggul, manusia yang unggul, dan tentunya menjadi bangsa yang unggul. Kita sering mendengar katanya yang lebih penting adalah sumber daya manusia, human capital, dan bukan natural capital. Begitu. Tentu kalau kita mendengar kata-kata itu, betapa bangsa kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sebenarnya Indonesia dianugerahi potensi dan sumber daya yang besar. Antara lain sumber daya alam yang kita semua sama-sama mengetahuinya. Alangkah bahagia dan kemudian majunya negeri kita ini yang oleh Tuhan yang Maha Kuasa telah dikaruniai berbagai potensi atau sumber daya alam, jika manusia Indonesia juga unggul, maju, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing yang tinggi. Itulah sebenarnya cara pandang yang harus kita bangun jika kita sungguh ingin 100 tahun setelah Indonesia merdeka, 2045 kelak, Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang maju dan sejahtera. Persoalan yang sering dihadapi adalah bagi manusia Indonesia pada generasi muda yang ada di negeri kita ini, apakah mereka semua memiliki kesempatan, memiliki peluang, opportunity untuk terus belajar dan menjadi manusia yang unggul itu. Oleh karena itulah negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan peluang-peluang itu kepada generasi muda kita, pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, untuk mendapatkan peluang sejarah agar mereka bisa sekali lagi menjadi manusia yang unggul itu. Oleh karena itu, falsafah, moto, dan kebijakan dasar kita dalam pembangunan, dalam pendidikan adalah education for all. Tentu development for all juga menjadi kebijakan dan falsafah yang penting. Nah, berbicara education for all, pendidikan untuk semua, kita juga telah mengembangkan sejumlah kebijakan dan program aksi. Misalnya, bagi anak-anak kita yang tergolong tidak mampu atau dari keluarga yang miskin, maka kita telah memberikan sejumlah kemudahan
dan bantuan. Kita mengenal yang disebut dengan program pro rakyat sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan. Di antaranya adalah bantuan operasional sekolah, kemudian beasiswa, baik itu beasiswa untuk mahasiswa dan siswa dari golongan yang tidak mampu maupun beasiswa yang sifatnya reguler. Itu yang menjadi prioritas pada tahun-tahun terakhir ini. Anggaran yang kita keluarkan juga cukup besar untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan mudah, sekolahnya makin berkualitas, dan yang tidak mampu kita bikin gratis. Itulah basic policy yang kita jalankan sekarang ini. Namun kita menyadari setelah alhamdulillah kita bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak kita untuk mengikuti pendidikan, maka terpikir oleh kita semua bagaimana sekali lagi bangsa ini bisa mempercepat untuk membangun manusia yang unggul tadi. Kita berpikir, tidakkah kita memberikan jalan, kemudahan, dan peluang bagi yang disebut dengan the best and the brightest. Banyak manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang tidak kalah dengan manusia negara manapun. Sejarah telah membuktikan. Oleh karena itulah, alhamdulillah, dengan ekonomi kita yang makin kuat, yang terus tumbuh, dan juga pendapatan serta pembelanjaan negara yang makin besar, maka rasanya kita bisa memberikan peluang yang lebih besar dan lebih luas lagi. Salah satu program aksi yang kita jalankan yang hari ini akan kita luncurkan yaitu Indonesia Presidential Scholarship, beasiswa presiden. Dengan demikian, kalau semua ini kita jalankan, kita telah memberikan rasa keadilan, justice, karena memang pendidikan untuk semua, education for all. Dan yang kita utamakan, justru yang kita prioritaskan adalah memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berasal dari golongan tidak mampu. Dengan demikian, kalau ini kita letakkan dalam satu kebijakan nasional yang terpadu dan berwawasan ke depan, maka insya Allah jalan yang kita tempuh telah benar, telah tepat, jalan yang benar, karena di satu sisi kita juga memikirkan anak-anak kita agar semua bisa bersekolah dan mengikuti pendidikan, tetapi bangsa ini cerdas melihat ke depan, menangkap peluang, dan mengetahui bahwa masih ada potensi besar yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing kita sebagai bangsa. Saudara-saudara, future leaders itu harus dipersiapkan, harus dibentuk, dan kita harus secara aktif untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan itu. Pemimpin untuk profesi apapun, untuk misi serta profesi apapun tentunya. Oleh karena itu saya berharap melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar program beasiswa presiden ini betul-betul mempersiapkan future leaders yang bisa memimpin kita semua, mengawai pemerintahan dan negara kita ini agar sekali lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi negara kita benar-benar bukan hanya menjadi emerging country, tetapi insya Allah pada saatnya akan menjadi negara yang maju. Dan yang terakhir, saya mengajak para pendidik, tentu para pimpinan perguruan tinggi, dan juga para pemimpin dunia pendidikan pada level apapun, untuk benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan kita. Anggaran pendidikan sekarang ini berada dalam jumlah atau kisaran yang besar, tetapi itu tidak ada artinya manakala kita tidak benar-benar menjalankan pendidikan atas dasar sistem yang bagus, metodologi yang bagus,
evaluasi yang tepat, dan tentunya semangat dari para pendidik, para dosen, dan para guru. Itulah misi kita semua, pemerintah dan para pemimpin dunia pendidikan. Dan tentunya kepada anak-anak yang saya cintai, para mahasiswa dan para siswa, milikilah semangat juang yang tinggi, fighting spirit, untuk betul-betul menjadi manusia yang unggul di masa depan. Ketika negara dan pemerintah telah memberikan peluang, jangan sia-siakan peluang itu. Gunakan dengan baik, dan manakala sebagian dari anak-anakku mendapatkan peluang untuk mengikuti pendidikan terbaik di dunia, 50 perguruan tinggi terbaik di dunia, laksanakan tugas itu dengan penuh semangat, kehormatan dan kebanggaan, dan pada saatnya abdikanlah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Selamat kepada mereka yang terpilih mengikuti program ini, dan kemudian negara menunggu dan menantikan dharma bakti kalian untuk kemajuan kita semua. Dengan pesan dan harapan itu, hadirin yang saya cintai, maka pertama-tama saya luncurkan program beasiswa Presiden, dan kemudian saya resmikan 7 perguruan tinggi yang tadi disebut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Universitas Teguh Umar Melaboh Aceh, Universitas 19 November Kolaka, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Negeri Tanah Laut, dan Politeknik Subang, Jawa Barat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayahnya kepada bangsa Indonesia dan kita semua untuk membangun hari esok yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan tombol dan penandatanganan prasasti Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, Menteri Keuangan Bapak Hatip Basri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhammad Nuh, dan Wakil Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Ya, saudara, bidang-bidang yang menjadi fokus dalam beasiswa ini adalah bidang ilmu alam, beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship telah diluncurkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden untuk menandatangani prasasti dari kiri ke kanan. Perguruan Tinggi Negeri di Tanah Air, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Universitas Teguh Umar Melaboh, Aceh. Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dan Politeknik Negeri Subang, Jawa Barat.
Berikutnya, Presiden Republik Indonesia akan berkenan menyerahkan keping CD sebagai simbolisasi penyerahan mandat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Penyantun LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Yang pertama kepada Menteri Keuangan, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Menteri Agama. Kami silakan. Penyerahan mandat Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan program beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Menteri Agama. Beasiswa Presiden Republik Indonesia untuk program S2, S3 di 50 perguruan tinggi ternama di dunia. Bapak Ibu sekalian, sebagai doa dan harapan kita dalam mewujudkan generasi emas 2045, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka pada hari ini, beasiswa Presiden Republik Indonesia dapat diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kami yakin gagasan ini insya Allah amat mulia dan terpuji di sisi-Mu. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid, sekian banyak putra-putri bangsa kami yang Engkau anugerahi kecerdasan luar biasa, namun tidak bisa mengakses pendidikan tinggi yang terbaik karena keterbatasan biaya. Pada hari ini, alhamdulillah, pemerintah Republik Indonesia bisa memberikan bantuan beasiswa Presiden Republik Indonesia kepada sejumlah hamba-Mu dan sekaligus putra-putri terbaik bangsa kami. Semoga para penerima beasiswa ini kelak meraih prestasi terbaik, lalu memberikan karya nyatanya kepada bangsa tercintanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Hakim, ya Latif, Engkau maha menyaksikan bahwa sungguh para pemimpin bangsa kami pada saat ini tidak hentinya memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan yang terbaik bagi bangsanya, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Beasiswa Presiden Republik Indonesia ini merupakan wujud komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Oleh karena itu, mantapkanlah tekad kami di dalam menciptakan generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan inovasi tinggi, serta berbudi pekerti luhur
sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih makmur dan sejahtera. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Jamil, berikanlah petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kami dan segenap generasi pelanjut kami agar dapat terus mengemban tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami sebagai bangsa yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan, perilaku dan karakter yang tidak sejalan dengan tuntunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selesainya doa bersama, maka berakhirlah acara peluncuran beasiswa Presiden Republik Indonesia, Indonesia Presidential Scholarship. Selamat kepada calon generasi emas Indonesia, pemimpin masa depan Indonesia, future leaders of Indonesia, dan mari kita berikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami silakan untuk berkenan mengambil tempat di depan dan berjabat tangan dengan seluruh undangan. Dimohon mendampingi Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri serta anggota Kabinet Indonesia Bersatu kedua silakan menikmati hidangan yang telah tersaji. Ya, dengan Indonesia Presidential Scholarship maka diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda yang peduli akan masa depan negaranya. Teruslah gigih belajar sebab negara kita menunggu hasil karya dan juga pengabdian dari generasi muda untuk mengantarkan Indonesia ke jenjang masa kemasan dan juga kejayaan. Demikian secara langsung kami dari Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangka peluncuran Indonesia Presidential Scholarship. Atas nama kerabat kerja petugas kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. We have refreshment at the end of the room. Please help yourself. Bapak Ibu yang telah berjabat tangan dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para pendamping, silakan untuk menikmati hidangan yang tersaji.